Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 3IA19 akan mempresentasikan materi tentang ray tracing dan radio city pada game. Selanjutnya di sini ada anggota kami. Saya Akmal Ridho Rabani. Saya saya Ananda Rizky. Saya Ananta Rehan Fatih. Saya Fadli Zil-Ikram. Saya Irfan Hafizana. Saya Laurentius Aditya dan Utama. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Dalam dunia grafika komputer, pencahayaan bukan hanya elemen estetika, melainkan aspek fundamental yang membentuk persepsi ruang, kedalaman, dan realisme. Dua pendekatan utama yang digunakan untuk menyimulasikan pencahayaan kompleks adalah ray tracing dan radio city. Keduanya merupakan bagian dari konsep besar yang disebut global illumination. Presentasi ini akan membahas perbandingan keduanya, manfaat, tantangan, dan aplikasi praktisnya. Nah, yang pertama di sini ada global illumination atau disebut juga GI. GI adalah teknik dalam grafika komputer yang menghitung seluruh interaksi cahaya di dalam sebuah adegan. Tidak hanya mempertimbangkan cahaya yang datang langsung dari sumber cahaya, GI juga memperhitungkan cahaya yang dipantulkan antar permukaan. Ini menciptakan hasil visual yang jauh lebih realistis karena mensimulasikan bagaimana cahaya menyebar dan memengaruhi berbagai objek di sekitar. Nah, ini pentingnya GI atau Global Illumination. Tanpa pencahayaan global, gambar 3D bisa terlihat datar dan tidak natural. Habis itu juga bisa digunakan dalam industri game, film, simulasi arsitektur, hingga pengembang realitas virtual. Habis itu juga ada membantu pengembalian keputusan desain interior, eksterior berdasarkan perilaku cahaya yang akurat. Contoh GI, bayangkan sebuah ruang tamu di siang hari, sinar matahari masuk melalui jendela dan menyinari sofa, lalu cahaya itu memantul ke dinding dan kemudian ke langit-langit. Proses pantulan itu berantai inilah yang ditiru oleh global illumination. Tanpa teknik ini, visualisasi ruangan akan tampak datar dan tidak memiliki nuansa cahaya alami. Nah, di sini ada model pencahayaannya yang akan dibahas. Yang pertama itu ada ray tracing, mensimulasikan jalur cahaya dari kamera ke dunia maya, melacak pantulan dan transparasi untuk visual realistis. Yang kedua ada radio city, yaitu menghitung penyebaran energi cahaya antar permukaan difus, menciptakan pencahayaan tidak langsung yang merata. Selanjutnya di sini ada ray tracing. Ray tracing adalah metode simulasi pencahayaan yang bekerja dengan menelusuri sinar cahaya dari mata atau biasa disebut dengan kamera ke objek-objek di adegan 3D. Ketika sinar menyentuh sebuah objek, sistem menghitung apa yang terlihat dari titik itu. Apakah terkena cahaya langsung, memantulkan cahaya, atau meneruskan cahaya seperti kaca. Teknik ini sangat bagus untuk menciptakan reflektif tajam, bayangan akurat, dan efek transparasi. Selanjutnya di sini ada proses dasar dari ray tracing. Proses dasar ray tracing dimulai dengan menembakkan sinar dari kamera melalui setiap piksel ke dalam dunia 3 dimensi. Sinar ini digunakan untuk mencari titik perpotongan terdekat dengan objek di dalam adegan. Setelah menemukan titik tersebut, sistem menghitung pencahayaan berdasarkan sumber cahaya dan sifat material objek untuk menghasilkan efek realistis seperti bayangan, refleksi, dan transparansi. Ray tracing meluncurkan sinar sekunder dari titik interseksi tersebut. Selanjutnya ada sinar dalam ray tracing. Di sini ada yang pertama yaitu primary ray, yaitu dari kamera menuju objek. Selanjutnya ada shadow ray, dari titik objek ke arah sumber cahaya untuk mengecek apakah terkena bayangan. Selanjutnya ada reflection ray untuk menghitung pantulan seperti cermin. Selanjutnya ada refraction ray untuk menghitung efek pembiasan pada kaca atau air. Semua ini dilakukan secara rekursif untuk menciptakan efek pencahayaan yang realistik. Contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada efek visual. Di sini ada bayangan tajam, cocok untuk simulasi sinar matahari langsung, refleksi cermin seperti pada logam atau permukaan air. Selanjutnya ada efek kaca dan transparansi. Seperti kaca, jendela, atau air, ray tracing menghasilkan hasil visual yang sangat fotorealistik. Selanjutnya di sini ada variasi teknik, di mana yang pertama ada
raycasting, yaitu pendekatan sederhana hanya mencari objek pertama yang disentuh sinar. Selanjutnya ada recursive ray tracing, menambahkan refleksi dan refraksi. Selanjutnya ada path tracing, menggunakan metode probabilistik untuk mensimulasikan banyak jalur cahaya. Selanjutnya ada real time ray tracing, di mana dijalankan langsung dengan bantuan hardware modern seperti GPU RTX. Oke, baik, selanjutnya mengapa ray tracing? Yang pertama, yang pastinya lebih elegan daripada rasterisasi poligon. Nah, yang kedua, memungkinkan simulasi efek fisika kompleks seperti bayangan, refleksi, ataupun transparansi. Yang ketiga, mudah untuk menghasilkan gambar yang fotorealistik. Nah, tapi selain itu juga ray tracing ini punya kekurangan. Yang pertama, konsumsi dayanya tinggi, yaitu membebani CPU dan GPU-nya secara signifikan. Yang kedua, waktu rendernya cukup lama, tidak efisien kalau untuk kebutuhan real time. Yang ketiga, perlu hardware mahal, yaitu butuh GPU yang khusus mendukung ray tracing atau mungkin yang sekelas RTX. Implementasinya kompleks, sulit dioptimalkan dan dikembangkan, dan yang terakhir tidak selalu efisien secara visual, karena perbedaan hasil tak selalu signifikan dibanding teknik lainnya. Lanjut. Nah, ini video implementasinya. Tujuan utama dari part ini adalah untuk memasukkan fungsi di bawah ini ke komputer. Dengan memasukkan pixel coordinates, kita dapat menentukan nilai pixel 0, hitam gelap, atau 1 putih terang. Terus material output bekerja untuk menampilkan apa yang sedang kita buat di dalam layar. Value node berfungsi untuk menampilkan value brightness, di mana jika 0 maka dia hitam dan makin tinggi akan semakin terang. Geometry node berfungsi untuk mendapatkan koordinat dari pixel tersebut. Nah, setelah mendapatkan semua angka, komputer dapat menghitung keterangan dan menampilkannya menggunakan material output. Nah, ini sedikit gambaran. Oke, selanjutnya juga untuk membuat light ray, kita perlu ray origin RO dan ray direction atau RD, seperti gambar di bawah. Masing-masing memiliki 3 titik, yaitu X, Y, dan Z. Simpelnya, RO merupakan posisi kamera dan RD merupakan arah dari kamera tersebut. Node combine X, Y, Z berfungsi untuk menggabungkan koordinat tersebut menjadi satu vektor. Nah, combine X, Y, Z pertama adalah posisi ray origin dan combine X, Y, Z kedua untuk ray direction. Nah, kita bayangkan kotak besar adalah layar dan kotak kecil merupakan pixel. Nah, kita ingin membuat 3D direction nih ke arah pixel dari RO menggunakan RD. Kita sudah tahu koordinat dari pixel tersebut dalam layar, kita seperti gambar di bawah. Lalu kita misalkan set koordinat, yaitu panjang RO menjadi 1. Terus juga kita buat separate XYZ dan memasukkannya ke combine XYZ RD untuk mengetahui letak X dan Y pixel di layar dan masukkan set koordinat 1 seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya, kita harus melakukan normalisasi, yaitu mengubah sesuatu ke bentuk standar atau umum. Jika kita sudah tahu panjang vektor kita merupakan 1, kita bisa scale misalnya ke 3,5 dan memastikan bahwa kita berjalan 3,5 searah dengan vektor. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan node normalize dan menghubungkan node RD ke normalize. Sekarang kita melakukan perpotongan RD menggunakan sphere untuk melihat apakah RD menyentuh sphere atau tidak. Jika RD menyentuh sphere, maka kita akan membuat pixel menjadi putih, dan jika tidak, maka pixel akan tetap hitam. Cara gampangnya adalah kita punya sphere yang memiliki radius. Kita menggunakan radius ini untuk mengukur ray origin atau RO apakah mengenai sphere atau tidak menggunakan radius dari sphere tersebut. Jika lebih panjang dari radius, maka RO tidak menyentuh dan pixel tetap hitam. Dan jika panjang lebih kecil dari radius, maka RO menyentuh sphere dan pixel menjadi putih. Okay, so back in Blender, let's create a new combined XYZ Berikut node. adalah And this video will be the position of the implementasinya. sphere, so the center of the sphere. So we can move the sphere around. Let's move this a bit forward. To get the vector from the ray origin
to the center of the sphere, we use a vector math node and we subtract the starting point from the endpoint. Now we want to project this vector onto the ray direction, so we use the dot product. We project this vector onto our ray direction, and this gives us the length. Now to travel along the ray, we start at the ray origin. We move in the direction of the ray direction, but we scale this vector by the length that we just calculated. So this here is the closest point on the ray to the sphere. And now we only need to get the distance between this point and the sphere's center. And now we can use a math node to do a comparison, set it to less than. Let's say we have a radius of 1 unit. And let's move the sphere closer. We already see the sphere. Selanjutnya radiosity. Radiosity mengambil pendekatan yang berbeda dari ray tracing. Metode ini fokus pada pertukaran energi cahaya antar permukaan yang memantulkan cahaya secara difus. Setiap permukaan dibagi menjadi elemen kecil atau patch, dan setiap patch saling mengirim dan menerima cahaya. Ini menghasilkan penyebaran cahaya yang merata dan alami. Patch radiosity. Setiap objek dipecah menjadi banyak patch kecil yang saling berinteraksi. Patch ini mengirimkan cahaya ke patch lain berdasarkan posisi, arah, dan jarak. Proses ini diulang berkali-kali sampai cahaya menyebar stabil di seluruh adegan. Hasil akhirnya adalah visualisasi pencahayaan yang menyatu secara halus dan menyeluruh. Nah, adapun kekurangan dari radiosity. Yang pertama, waktu perhitungan lama, terutama untuk adegan kompleks. Yang kedua, ada statis. Tidak cocok untuk adegan dinamis karena pencahayaan harus dihitung ulang. Yang ketiga, kurang cocok untuk spekularitas. Tidak menangani refleksi mengkilap dengan baik. Yang terakhir ada implementasi rumit. Perlu pembagian permukaan atau meshing yang presisi. Berikut ada video implementasinya. Space add mesh UV sphere. We'll give the UV sphere 16 segments and 16 rings. The top half of the UV sphere will be our light source, acting somewhat like a Hemi lamp, with a soft hemispheric lighting effect and soft shadows. Move the UV sphere so that it is above the cube. Grab it with the G key and move it up. Scale the UV sphere 5 times, S5, then enter. Press Z to go into wireframe mode and Tab to go into edit mode. We need to delete the bottom half. Press the A key to deselect the vertices, then box select, the B key, all the bottom vertices. Press the X key to delete the selected faces on the bottom half. We're left with a hemisphere. Press F5 for the shading buttons, then click on the material button. Click Add New to add a material. Give the cube R, G, and B values each of 0.5, so the hemisphere will emit equal amounts of red, blue, and green. Click the Shaders panel and set the emit value to 0.02. You don't really need too much. It's a small number, but the UV sphere has many faces which will generate sufficient light for the scene. We need to make sure that the normals are pointing towards the cube. Light is emitted from the face normals. Press F9 to go to the edit buttons. In the Mesh Tools More panel, click on Draw Normals. Set the N size to 1.0. Select all the vertices by pressing the A key. Note that the normals are outside, so the light will not reach the cube. To fix this, press the W key and select Flip Normals to have the face normals point inward. Before we continue, we need to make sure radiosity is enabled in our render. Press F10 for the scene buttons, turn on radiosity, and turn off SS, ray, shadow, and env map. The entire scene will be lit by the UV sphere radiosity. Let's set the camera as well. Set the scene so that the UV sphere is providing hemispherical light to the cube, which is a bit off of the plane. Move the hemisphere up a bit, out of the camera view. Move the camera in a bit toward the cube. Now we'll create a white ground plane from which the shadows will fall. Tab out of edit mode, add a plane, that's space, add mesh plane, and scale it 5 times. So that's S5, enter. Grab it and move it below the cube with some space between the bottom of the cube and the plane. Press the shading button, F5, and add a new material by clicking the Add New button. Make the plane white by setting the R, G, and B sliders all the way to 1. We need to make sure that the normals are facing upward. Tab into edit mode. In the editing context, Mesh Tools More panel, click Draw Normals and set the normal size to 1. The normals point downward. They need to point upward. Press the W key and select Flip Normals to fix this. Tab out of edit mode. Select the cube with Shift F2. Click the shading button.
Set the material color to blue, so R is 0, G is 0, and blue is 1. Tab into Edit Mode. We need to check the normals. From the Mesh Tools panel, More panel, click Draw Normals and set normal size to 1. Indeed, the normals face outside, which is fine. So let's tab out of Edit Mode. Now we're ready for our first radiosity render. Tab out of Edit Mode, press the radioactive icon for radiosity. Before we start the calculation, press the GOUR, or Gower button, which is a good choice for radiosity with shadows. Shift-select the cube, the plane, and the UV sphere. That's every object in the scene except the camera. All these will participate in the radiosity calculation. In the Radio Tools panel, click the Collect Meshes button. Now we're ready for the calculation. Click the big Go button for the radiosity calculation, and press F12 to render. Lalu kita lanjut ke perbandingan kedua metode. Untuk ray tracing sendiri, dia refleksinya mengkilap, dia ada refraksi atau kaca dan air, penyebaran warnanya terbatas, pencahayaannya bagus, dan pencahayaan tidak langsungnya sebagian. Sedangkan untuk radiosity, refleksi mengkilap dia tidak ada, refraksi kaca atau air dia juga tidak ada, penyebaran warnanya dia ada, pencahayaan langsungnya ada, dan pencahayaan tidak langsungnya juga ada. Kesimpulannya adalah ray tracing dalam radiosity adalah dua teknik penting dalam global illumination. Kedua mensimulasikan cahaya dengan cara yang berbeda, namun dapat bekerja sama untuk menghasilkan visual yang realistis. Memahami perbedaan dan kekuatan masing-masing akan membantu dalam memilih teknik yang tepat sesuai kebutuhan proyek. Ini berikut referensinya. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.